Gua mau kasih tahu suatu hal yang mana yang namanya komunikasi itu ada yang namanya permasalahan. Setuju ya? Semua permasalahan bakal beres kalau lu nggak peduli apa kata orang lain. Gue revisi sedikit. Jadi 90% masalah komunikasi bakal beres kalau lu nggak peduli sama kata-kata orang lain. Nah, lu bakal bisa all out, lu bakal bisa ngeluarin diri lu sendiri, dan lu bakal enjoy dan happy sama diri lu. Dan materi kita beres sampai. Enggak ya. Jadi, kalau gue bilang tadi 90% kita nggak peduli sama orang lain, berarti ada 10%-nya, dan kita juga perlu tahu ya, gimana caranya kita nggak peduli sama orang lain, dan langkah-langkah apa yang mesti kita bahas dan tekuni. Langsung aja kita ke dalam materi. So, yang namanya hambatan komunikasi itu terjadi ya, karena pertama kita itu gugup. Oke, kenapa bisa gugup? Karena adanya ketidakpastian. Kita nggak tahu nih, di depan kita akan ada apa. Maka gugup ini terjadi sebagai bentuk diri kita waspada supaya kita siap untuk melakukan antisipasi ya. Ini adalah respon mamalia yang ada dalam diri kita, sehingga kalau ada ancaman, maybe kita bisa langsung melawan, atau langsung kabur, atau mungkin langsung menghindar aja. Gitu ya, itu fungsi tubuh kita, makanya gugup. Ya, dia prepare diri kita supaya waspada, darahnya tuh pada jalan, sehingga otak jadi ngeblank, dan akhirnya grogi deh, gitu ya. Padahal kan nggak ada apa-apa, cuma mau ketemu seseorang misalnya gitu ya. Atau mungkin Anda mendekati cewek, gugup, itu sebagai respon ada karena ada ancaman, padahal itu bukan ancaman ya. Ya, mungkin dalam otak kita berpikir bakal ditabok sama ceweknya, bakal komelin, bakal dipukul. Makanya, kan tubuh cuma taunya respon ancaman, nggak tahu tuh. Kalau kita bisa apa adanya, itu bukan sebuah ancaman, tapi adalah sebuah peluang. That's not good. Oke, so gugup datang dari ketidakpastian dan kita sering banget nggak pede karena nggak yakin sama hasil akhir ya. Jadi harusnya gimana? Harusnya kita give our best effort. Masalah hasil akhir biarkan yang di atas yang menentukan. Which is itu namanya adalah ikhlas. Mantap ya, ngobrol sama cewek cakep, aduh takut ditolak makanya gugup. Interview kerja, pikiran mulai ngeramal skenario terburuk, jadi gugup. Nah, nggak bagus nih ya. Jadi harusnya apa? Lu pasrahin aja, lu berikan usaha lu yang terbaik, lu berikan jawaban lu yang terbaik. Kalau gagal, lu analisa kenapa gagal ya, cari tahu penyebabnya dan perbaiki performa lu sehingga interview berikutnya bakal memberikan jawaban yang lebih oke. Gitu ya. Jadi kita netral aja lah, nggak usah terlalu berharap-harap cemas gitu ya, itu bisa bikin gugup. Nah, respon orang itu misteri ya, kita takut karena nggak bisa kendalikan reaksi mereka. What if hasilnya jauh dari ekspektasi, gugup deh. Nah gitu ya, lo berharap kalau tadi kasusnya adalah interview kerja lo bakal diterima, ternyata enggak ya. Terus tadi ngobrol sama cewek cakep, terus harapannya langsung diterima, ternyata enggak, jadinya gugup deh. Kalau nggak punya ekspektasi kan ya udah bakal biasa aja ya. Dan di poin nomor 3, gugup itu bikin hasil jadi kacau ya. Semakin gugup, otak makin sulit fokus, hasilnya seringkali nggak maksimal ya. Ini poinnya. Next, gimana cara atasinya supaya kita nggak gugup ya? Dan yang mana ini ada kaitan sama gue punya statement di awal-awal yang mana kita tuh terlalu peduli sama kata-kata orang lain. Jadi perlu yang namanya stoikisme ya. Artinya apa? Nggak peduli, cuek, masa bodoh, dan poinnya adalah effort oriented, no expectation ya. Fokusnya ke usaha ya, berikan usaha yang terbaik, bukan terus hasil silakan serahkan sama yang di atas ya. Daripada mikirin respon ceweknya bakal gimana, lebih baik pikirin cara gimana seru ngobrol, topik apa yang mesti dibawain ya, cara nanya gitu ya, performance apa yang bisa diberikan gitu kan, tampilan kita gitu. Terus kalau interview kerja, coba cari apa sih yang dibutuhkan sama si perusahaan gitu kan. Terus stalking lah HRD sukanya apa, itu bisa tuh dipakai buat bahan memberikan effort terbaik dalam interview kerja. Kendalikan apa yang bisa dikendalikan ya. Jadi untuk kita bisa jawabnya lancar, kita bisa latihan, persiapan, dan berikan sikap terbaik pada saat ketemu orang ya. Respon orang ya itu urusan mereka. Enjoy the process ya, nikmati momen, jadikan pengalaman berharga, dan apapun hasilnya serahkan sukses. So teman-teman, gugup itu normal karena ini adalah bentuk dari antisipasi ya, supaya kita lebih waspada ya terhadap ancaman yang datang sama kita. Makanya karena gugup seringkali kita jadi overthinking. Nah, overthinking itulah sebagai bahan kita untuk latihan, persiapan, dan mempersiapkan sikap untuk menghadapi ancaman tersebut. Jadi bukannya panik atau cemas, tapi kita melakukan 3 hal ini supaya kita kembali tenang, karena dengan adanya ketenangan baru kita bisa mengeluarkan performa yang maksimal ya. Dengan 3 hal ini juga, ini kita mempunyai persiapan yang lebih matang sehingga hasil yang kita harapkan juga lebih dekat. Oke?
lebih bisa didapatkan gitu. Fokusnya di now, bukan di what if ya. So kalau misalnya kita implementasikan dalam sales ya, berarti sales ini memberikan usaha yang terbaik, hasil gimana nanti aja ya, punya mental baja dan siap tembus target gitu. Contohnya juga kalau misalnya sales, berarti effort apa sih yang bisa kita kendalikan ya? Ini effort ya. Kan tadi fokusnya di effort atau expectation. Maka kalau sales, cara implementasi jurus ini adalah dengan nyoba sampai 100 kali ya. Konsisten, gagal 99 cobain ke 100 ya. Terus ingat, setiap kata gagal mendekat ke iya, itu poinnya. Tapi poinnya begini teman-teman ya, kalau misalnya kita mau mendekat ke kata-kata iya atau lebih baik, bukannya kita melakukan cara yang sama, tapi kita harus belajar dari kegagalan, coba cari tahu kenapa gagal, dan kita perbaiki performa kita supaya mendekati keberhasilan. Kalau kita melakukan hal yang sama terus-terusan yang menyebabkan kita gagal, itu namanya bodoh ya. Udah tahu cara begitu gagal, kita coba terus-terusan dan gagal terus, kita coba lagi sampai ke 100 kali, gagal lagi. Wah, ini apa gue yang salah ya? Basically iya, cara kamu yang salah. Kita harus coba improve, melakukan inovasi supaya kita mendekatkan ke iya. Oke, belajar yang namanya power habits ya, lakukan hal yang bisa mengasah skill ya. Ini juga part dari kita belajar sesuatu dari kegagalan. Coba ngomong ke 100 orang nggak dikenal ya, awkward, tapi ini latihan kepercayaan diri dan karena ketemu orang beda-beda itu juga melatih diri kita untuk lebih gampang beradaptasi sama situasi baru. Nah, ini sales mentality nih yang lu belajar dari sini nih ya. Ini kan gue mencoba menerangkan stoikisme tapi dengan bentuknya samplingnya si sales, oke? Nah, minimal baca minimal 1 buku 1 bulan. Ini ada yang kurang nih ya, 1 buku bulan supaya apa? Nambah wawasan, upgrade skill persuasi dan komunikasi. Latihan ngomong depan kamera seperti ini ya. Ini karena gue juga udah sering juga. Gue nggak tahu apakah ini kategorinya sudah oke apa belum. Tapi gue sudah terbiasa sering ngomong depan kamera, sudah terbiasa ngomong konten ya. Bikin konten gitu maksudnya. Kalau lu lihat video gue yang pertama dan gue juga lihat langsung ya, itu jelek banget dibandingkan sekarang, lebih oke menurut gue. Nah, gue sudah terbiasa seperti ini karena sering bikin konten, oke? Jadi kamera nggak pernah ngejudge, so latihan ini bikin kamu lebih natural dan percaya. Tips berikutnya yang masih berkaitan sama sales mentality, yang mana ini jadi mental baja dan siap tembus target, adalah latihan meditasi yang tujuan adalah jaga fokus dan emosi. Ini membuat kita lebih gampang tenang dan gak gampang kena panic attack. Caranya gimana? Tarik napas 4 detik, tahan sebentar lalu buang 7 detik. Hasilnya gue hilang, fokus maksimal dan pikiran bisa jadi jernih ya. Jadi kunci mentalitas sales yang mana kita bisa pakai dan digabung dengan prinsip stoicism adalah latihan, konsistensi dan mindset nggak terkalahkan ya. Kerja keras sekarang, suksesnya nunggu di depan. Sampai jumpa.